Tubuh Mazlan kemudian dipisah-pisahkan menjadi 18 bagian. Kulit di bagian kepalanya lepas. Dan semua bagian tubuhnya dikubur di bawah lantai beton dalam rumahnya Mona itu. Hai wey, apa kabar? Kembali ketemu lagi di segmen JOC, Journalist of Crime, channel Junaway, tempat kisah kriminal yang bikin bulu kuduk merinding. Oh ya wey, nah jangan lupa like, komen, dan subscribe konten ini supaya Bang Jun makin semangat kasih cerita kayak gini ke kamu ya wey. Aktifin juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Bang Jun ya. Well, hari ini kita akan menyelami salah satu kasus kriminal yang paling mengejutkan dalam sejarah Malaysia. Sebuah kisah nyata yang mencampurkan penghilangan nyawa korbannya, kekuasaan, dan ilmu hitam. Namanya dikenal luas, bahkan hingga hari ini masih sering dibisikkan dalam cerita urban legend, yaitu dia kisah tentang Mona Fandey. Ini adalah seorang penyanyi yang gagal, kemudian berubah menjadi dukun spiritual. Dia terlibat dalam penghilangan nyawa seorang politisi dengan cara memisahkan bagian tubuh korbannya menjadi 18 bagian. Apa sebenarnya yang terjadi di balik penghilangan nyawa yang mengerikan ini? Siapa sebenarnya Mona Fandey dan bagaimana dia bisa membawa orang-orang terdekatnya terlibat dalam praktek yang kontroversial ini yang berujung pada sebuah tragedi. Siapin diri kalian ya, karena kita akan mengupas tuntas tentang kasus tragis yang hingga kini masih meninggalkan jejak kelam dalam sejarah hukum dan budaya populer Malaysia. Bahkan, kasus ini menjadi bahan ajar kriminolog di perguruan tinggi Malaysia, bahkan di internasional. Penasaran? Let's drive in! Oke weh, sebelum kita mulai ke detail kasusnya, seperti biasa kita akan membahas latar belakang dari pelakunya terlebih dahulu. Mona Fandey yang memiliki nama lahir Nur Maznah binti Ismail. Dia dilahirkan pada tahun 1956 di Kampung Pasir Mas, sebuah daerah di negara bagian Kelantan, Malaysia. Ia lahir di keluarga Melayu biasa dan tumbuh dalam lingkungan yang konservatif dan religius. Sejak kecil, Nur Maznah ini dikenal sebagai anak yang penuh percaya diri dan ambisius. Ia sangat peduli dengan penampilan dan memiliki mimpi yang sangat besar untuk menjadi terkenal. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Kelantan, ia melanjutkan sekolah menengahnya di daerah yang sama. Nggak banyak informasi resmi mengenai riwayat pendidikannya di tingkat tinggi. Namun diketahui banyak tentang kisahnya ya, bahwa sejak remaja ia sangat tertarik dengan dunia hiburan dan glamoritas. Di sini ada obsesi terhadap ketenaran dan kekayaan yang membuatnya memimpikan hidup sebagai selebriti papan atas di Malaysia. Pada usia muda, ia pindah ke ibu kota Kuala Lumpur, tempat di mana dunia hiburan Malaysia sedang tumbuh pesat saat itu. Di sanalah ia mulai mencoba peruntungan sebagai penyanyi. Ia mengadopsi nama panggung Mona Fandey yang merupakan perpaduan antara pribadiannya yang esentrik dan keinginannya untuk tampil berbeda. Di sini nama Fandey kabarnya diambil dari nama panggung suaminya, yaitu Muhammad Nur Afandi, yang kemudian menjadi rekan spiritual sekaligus pelaku kejahatan bersama dia. Sebagai penyanyi pop, Mona sempat merilis sebuah album yang berjudul Diana, yang berisi beberapa lagu Melayu bergenre pop ringan. Tapi sayangnya album ini nggak mendapatkan sambutan dari publik. Lagu-lagunya gagal masuk ke tangga lagu nasional dan karir musiknya pun dengan cepat meredup gitu. Meskipun begitu, Mona tetap tampil percaya diri, mengenakan busana mencolok dan memperlihatkan gaya hidup yang mewah. Meski nggak sebanding dengan popularitasnya yang saat itu tidak terlalu tenar-tenar amat. Kekecewaan karena kegagalan di dunia hiburan tidak menghentikan ambisinya untuk dikenal dan dihormati. Bareng sama suaminya, Mona mulai menjajaki dunia spiritual dan supranatural. Mereka mulai menawarkan jasa sebagai bomoh. Ini istilah untuk dukun tradisional di Melayu. Ini adalah sebuah profesi yang masih dianggap sakral oleh sebagian masyarakat di Malaysia. Di sini berbekal kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib, Mona mulai membangun reputasinya sebagai bomoh yang tidak hanya sakti tapi juga glamor.
Jasa mereka berbeda dari dukun tradisional lainnya yang biasa gitu. Mona dan suaminya menciptakan citra diri yang mewah dan berkelas, membungkus ritual-ritual mereka dengan janji keberuntungan, kekuasaan, dan kesuksesan terutama pada orang-orang kaya dan berpengaruh seperti pengusaha dan politisi. Mereka juga mengeklaim bahwa mereka memiliki benda-benda pusaka dan jimat-jimat langka yang bisa mendatangkan keberuntungan secara instan. Bahkan mereka pernah mengaku memiliki jimat milik Presiden Indonesia pertama, yaitu Presiden Soekarno. Di situ dalam waktu singkat, Mona Fandey menjadi nama yang dikenal di kalangan elit yang percaya pada kekuatan supranatural. Di sini ia tampil seperti selebritas spiritual, lengkap dengan gaun glamor, perhiasan yang mencolok, dan tata rias yang mencolok. Namun di balik semua kemewahan dan citra sakral yang ia bangun, di sini tersembunyi ambisi gelap yang akan segera berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Oke weh, itu tadi sedikit latar belakang dari Mona Fandey. Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian menarik dari kasus ini, yaitu detail kasus penghilangan nyawa korbannya dan praktek spiritual ekstrim yang melibatkan unsur-unsur kepercayaan tertentu yang enggak lazim. Pada awal tahun 1993, nama Mona Fandey sudah cukup dikenal di kalangan tertentu, terutama mereka yang percaya pada praktik ilmu gaib dan supranatural. Dengan citra sebagai bomoh kelas atas, Mona dan suaminya berhasil menarik klien-klien dari kalangan atas, termasuk Datuk Mazlan Idris. Ini seorang politisi ambisius dari partai United Malays National Organization atau UMNO ya, yang saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Pahang. Datuk Mazlan ini dikenal sebagai sosok cerdas, karismatik, dan sangat ambisius. Ia bermimpi untuk naik lebih tinggi dalam hierarki politik Malaysia. Bahkan dikabarkan ingin menjadi menteri besar. Dalam upayanya untuk mempercepat kesuksesan politiknya itu, ia pun mencari jalan pintas melalui bantuan spiritual. Itulah yang membawa dia ke Mona Fandey. Mona dan suaminya menyambut kedatangan Mazlan dengan tangan terbuka. Mereka pun menjanjikan bahwa Mazlan akan mendapatkan jimat sakti yang diyakini pernah dimiliki oleh Presiden Soekarno. Jimat yang konon dapat mendatangkan kekuasaan, kekayaan, dan wibawa luar biasa. Di sini, untuk memperoleh jimat itu, Mazlan harus membayar sekitar 2,5 juta ringgit Malaysia atau setara 9,5 miliar rupiah kalau dikonversikan dalam rupiah saat ini. Dan sebagai tanda jadi, Mazlan langsung menyerahkan uang muka sebesar 500 ribu ringgit Malaysia dan beberapa sertifikat tanah sebagai jaminannya. Bagian dari kesepakatan itu termasuk sebuah ritual pembersihan diri secara spiritual yang katanya akan membuka jalan baginya menuju jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ritual ini dijadwalkan dilakukan di rumah Mona di daerah Raup, Pahang. Nggak ada yang menduga bahwa upacara spiritual itu akan menjadi jalan terakhir bagi Datuk Mazlan menuju kematian. Pada tanggal 2 Juli 1993, Mazlan tiba di rumah Mona dan dia siap menjalani ritual yang diyakini akan membersihkan tubuh dan jiwanya gitu. Ia dibawa ke sebuah ruangan khusus yang telah disiapkan oleh Mona dan suaminya. Di dalam ruangan itu terdapat peralatan ritual, kain putih, dan kemenyan yang udah dibakar gitu. Suasananya dibuat semistis mungkin untuk meyakinkan Mazlan. Mona akhirnya meminta Mazlan untuk berbaring di lantai dalam keadaan mata tertutup. Konon, ini sebagai bagian dari prosesi spiritual. Ia juga diminta untuk tetap tenang dan tidak bergerak, karena ritual pembersihan ini harus dilakukan dalam keheningan mutlak. Dan pada saat itulah, Juraimi Husin, asisten spiritual Mona, mulai mengayunkan senjata tajam yang besar ke arah sininya Mazlan. Dalam hitungan detik, tubuh sang politisi itu ambruk, bersimbah cairan merah dari tubuhnya. Tapi mereka tidak berhenti dari situ aja. Tubuh Mazlan kemudian dipisah-pisahkan menjadi 18 bagian. Kulit di bagian kepalanya pas. Dan semua bagian tubuhnya dikubur di bawah lantai beton dalam rumahnya Mona itu. Setelah itu, Mona dan suaminya tetap melanjutkan hidup seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu weh. Mereka berbelanja mewah, membeli mobil baru, dan bahkan Mona ini sempet-sempetnya melakukan operasi plastik. Di sini mereka percaya bahwa kejahatan mereka yang terkubur bersama tubuh korbannya itu nggak akan tercium oleh siapapun. Namun siapa sangka takdir berkata lain, dan disinilah penyelidikan mengerikan itu dimulai.
Nah, beberapa hari setelah ritual mematikan itu, kehadiran Datuk Mazlan Idris ini mulai dipertanyakan. Ia mendadak menghilang tanpa kabar di dunia Malaysia. Banyak orang yang mencari-cari dia ya, rekan-rekan sesama politisi, keluarganya, dan staf partainya mulai curiga karena ia tidak muncul di berbagai agenda politik yang sebelumnya sangat dia prioritaskan itu. Nah, pihak berwenang juga mulai menerima laporan adanya orang hilang dan penyelidikan resmi pun akhirnya dimulai. Polis sedang menjejaki anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam Raub, Datuk Mazlan Idris yang hilang. Polisi awalnya kesulitan mencari jejak Mazlan karena nggak ada tanda-tanda perlawanan atau bukti kejahatan yang mencolok. Tapi penyelidikan akhirnya mengarah pada keterangan saksi. Di sini diketahui bahwa pertemuan terakhir Mazlan yang tercatat adalah dengan seorang perempuan bernama Mona Fande dan suaminya. Pihak berwenang kemudian mulai menelusuri latar belakang pasangan ini dan menemukan berbagai hal yang mulai mencurigakan, termasuk transaksi uang tunai dalam jumlah besar dan kepemilikan sertifikat tanah atas nama mereka secara mendadak. Tekanan terus meningkat hingga akhirnya salah satu dari mereka yang terlibat, yaitu Juraimi Hussein alias asisten spiritual Mona ini, mengaku kepada polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pengakuannya, Juraimi ini mengatakan bahwa Datuk Mazlan telah dihilangkan nyawanya dalam sebuah kegiatan ritual. Tubuhnya dipisah-pisahkan dan dikubur di bawah lantai di dalam rumah Mona di daerah Raub. Pengakuan ini menjadi kunci pembuka tabir kejahatan mengerikan itu. Polisi akhirnya segera bergerak untuk menuju rumah yang dimaksud. Di sanalah mereka mulai menemukan lantai semen baru yang tampak mencurigakan. Setelah dilakukan penggalian, pihak berwenang menemukan bukti jasad korban dalam kondisi tidak utuh, yang memperkuat dugaan akan adanya tindakan kejahatan serius. Penemuan ini akhirnya menggemparkan seluruh negeri Malaysia. Media Malaysia dengan cepat memberitakan kasus ini, dan publik mulai mengenal nama Mona Fande. Bukan sebagai penyanyi gagal atau bomos selebriti, tapi sebagai pelaku utama penghilangan nyawa sadis seorang politisi di Malaysia. Mona, suaminya Muhammad Nur Afandi, dan Juraimi Hussein ditangkap dan didakwah atas penghilangan nyawa korban secara berencana. Yang mengejutkan banyak orang, saat ditangkap dan bahkan saat diadili, Mona tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Ia justru tampil penuh percaya diri gitu, tersenyum ke arah kamera dan kerap berkata, "Saya tidak akan mati." Pernyataan yang akan terus diangkat oleh publik Malaysia. Penangkapan Mona Fande ini menjadi awal salah satu pengadilan paling sensasional dalam sejarah hukum di Malaysia. Apa yang terungkap di ruang sidang tidak hanya menguak detail mengerikan tentang penghilangan nyawa korbannya, tetapi juga membuka tirai dunia supranatural yang mistik, yang kelam, yang selama ini tersembunyi di balik senyum misterius pelaku alias Mona Fande. Apa yang terungkap di ruang sidang bukan hanya sekedar detail mengerikan dari penghilangan nyawa korbannya, tetapi juga membuka tirai dunia supranatural dan mistik yang kelam. Dunia yang selama ini tersembunyi di balik pesona Mona Fande. Dari kesaksian Juraimi Hussein dan bukti-bukti yang dihadirkan, diketahui bahwa penghilangan nyawa Datuk Mazlan ini dilakukan dalam sebuah ritual ilmu hitam yang disusun secara sistematis. Korban dipandu untuk melakukan mandi bunga sebagai bentuk pembersihan spiritual, lalu diminta berbaring di atas tikar putih sambil menutup mata seolah siap menerima berkah goib gitu ya. Tapi alih-alih berkah, yang terjadi adalah penghilangan nyawa untuk si korban. Bagian ininya Mazlan ini pakai kapak besar. Kemudian tubuhnya dibagi menjadi 18 bagian. Dan cairan merahnya di dalam tubuh itu dikumpulkan untuk bagian selanjutnya dalam sebuah ritual. Kemudian bagian-bagian anggota tubuh si korban itu dikubur di bawah lantai semen di bawah rumahnya si Mona sebagai bentuk penyegelan kekuatan. Oke, nggak hanya itu. Di persidangan juga menguak bahwa Mona dan suaminya telah lama menjalankan praktek penipuan berkedok supranatural. Mereka menjual jimat-jimat yang konon milik tokoh besar seperti Presiden Soekarno dan menjanjikan kekuatan spiritual kepada para kliennya.
Kemudian di sini jimat itu dikemas dalam ritual-ritual khusus seperti pembacaan mantra, penggunaan minyak gaib, dan pemberian azimat yang diyakini bisa melindungi pemiliknya dari bahaya atau memperkuat karisma politiknya. Dan kemudian ada juga klien-klien mereka bukan orang yang sembarangan. Beberapanya adalah pejabat, pengusaha, dan politisi. Dalam kesaksiannya, salah satu saksi bahkan menyatakan bahwa Datuk Mazlan ini bukan satu-satunya politisi yang pernah meminta bantuan Mona. Yang lebih mengejutkan lagi, selama persidangan, Mona ini pernah menunjukkan perilaku yang jauh dari kata penyesalan. Ia kerap tersenyum ke kamera, tampil percaya diri, dan berulang kali mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi legenda, "Aku takkan mati." Sikapnya yang tenang dan penuh keyakinan memperlihatkan bahwa ia percaya dirinya memiliki kekuatan gaib atau perlindungan spiritual yang membuatnya abadi gitu, katanya. Ya, Mona tampak begitu larut dalam dunia mistik hingga tak lagi bisa membedakan antara realitas atau delusi. Semua ini memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh kepercayaan dia terhadap ilmu hitam dalam kasus ini. Dan bagaimana ambisi, kekuasaan, serta tahayul bisa bersatu menjadi kombinasi yang sangat mematikan seperti itu. Setelah persidangan yang berlangsung selama 76 hari, akhirnya pada 2 Februari 1995, ketiga terdakwa Mona Fande, Muhammad Nur Afandi, dan Juraimi Hussein ini dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa secara berencana dan dijatuhi hukuman gantung sampai dengan mati. Meskipun sudah divonis mati, Mona tetap mempertahankan sikap misterius dan percaya dirinya. Ia nggak pernah memperlihatkan rasa takut atau penyesalannya di depan publik. Bahkan menjelang eksekusinya, ia sempat berkata kepada salah satu penjaga penjara, "Saya rasa bahagia, saya akan pergi sekarang." Kita masuk ke fase eksekusi, karena di tahun 2001 ini eksekusi terhadap ketiganya dilakukan di penjara Kajang, Malaysia. Sebelum digantung, Mona sempat menyampaikan kata-kata terakhirnya, yaitu "Aku takkan mati." Kalimat itu menjadi simbol dari bagaimana Mona ingin dikenang bukan sebagai seorang penjahat biasa, tapi sebagai sosok yang seolah memiliki kekuatan yang besar dan juga kekuatan mistis, bahkan hingga ke akhir hayatnya gitu. Kematian Mona Fande menandai berakhirnya salah satu kasus paling mengejutkan dan kontroversial dalam sejarah kriminal di Malaysia. Namun, warisan kisahnya antara kenyataan dan legenda ini terus hidup hingga saat ini. Di sini kasus Mona Fande bukan hanya mengguncang dunia hukum dan politik Malaysia, tetapi juga meninggalkan bekas mendalam di dalam ingatan kolektif masyarakat. Bukan hanya karena kebrutalan kejahatannya, tapi juga karena unsur-unsur mistis, glamor, dan kepribadian si Mona ini yang eksentrik dan kontroversial. Dalam waktu singkat, namanya berubah menjadi legenda urban yang ada campuran antara fakta, mitos, dan sensasi. Kasus ini memicu perdebatan luas di media dan masyarakat, terutama mengenai praktik ilmu hitam di kalangan elit politik. Banyak yang bertanya-tanya, seberapa dalam pengaruh dukun dan bomoh dalam struktur kekuasaan? Bagaimana mungkin juga seorang politisi sekelas Datuk Mazlan bisa tergoda hingga begitu jauh oleh janji-janji mistik? Kejadian ini membuka mata masyarakat bahwa tahayul masih memiliki tempat yang kuat bahkan di kalangan terdidik dan orang-orang yang berpengaruh di Malaysia. Di sisi hukum, kasus Mona Fande ini menjadi salah satu contoh penting dalam implementasi hukum mati di Malaysia. Ia juga memunculkan kembali perdebatan etis tentang hukuman gantung, terutama karena sorotan besar dari media internasional yang mengikuti kasus ini. Meskipun kontroversial, eksekusi Mona berjalan sesuai hukum yang berlaku. Namun warisan yang paling mencolok dari kasus ini justru datang dari budaya populer, di mana kisah Mona ini telah diangkat dari berbagai bentuk, mulai dari dokumenter, artikel jurnalistik, podcast, bahkan film layar lebar. Ada juga film horor judulnya Dukun, ini yang dirilis pada tahun 2018. Ini meskipun nggak secara eksplisit menyebut nama Mona Fande, ini terinspirasi jelas dari kisahnya. Film ini sempat tertunda bertahun-tahun karena dianggap terlalu sensitif, namun ketika akhirnya dirilis, langsung mendapat sambutan besar. Di internet, Mona Fande ini menjadi tokoh yang tidak pernah benar-benar mati. Potongan video sidangnya, foto-foto wajahnya yang tersenyum saat digiring polisi, hingga kalimat legendaris "Aku takkan mati"
seperti ini terus beredar dan diperbincangkan berulang. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan teori konspirasi dan praktik supranatural lainnya. Bagi sebagian orang, Mona Fandey ini adalah penjahat berdarah dingin yang memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadinya. Tapi bagi yang lain, ini adalah simbol dari bagaimana ambisi, keserakahan, dan kekuatan mistis bisa berpadu menjadi kombinasi yang sangat mengerikan. Dan hingga hari ini, kisah Mona Fandey ini tetap hidup. Disebut-sebut dalam sebuah cerita horor atau cerita hantu, ini sebagai kisah misteri, hingga bahkan ajang kriminolog dan antropologi di berbagai penjuru perguruan tinggi di Malaysia pun ini mulai mempelajari tentang kasus kriminalnya ya. Ini tingkat Malaysia bahkan internasional. Oke weh, untuk kasus Mona Fandey ini bukan hanya kisah tentang seorang dukun, bukan hanya tentang seorang politisi, dan juga bukan tentang seorang penghilang nyawa korban secara brutal yang mencengangkan. Ini adalah potret kelam tentang ambisi yang membutakan, ketamakan yang mengorbankan logika, dan kepercayaan yang membabi buta terhadap hal gaib. Tragedi ini mulai dari awal hingga akhir itu mengajarkan kita bahwa ketika seseorang terlalu terobsesi dengan kekuasaan hingga rela menempuh jalur-jalur gelap dan tak masuk akal, maka batasan antara benar dan salah ini bisa mengabur sepenuhnya. Kita bisa belajar bahwa kepercayaan terhadap hal yang mistik ini bisa berbahaya, terutama ketika digunakan sebagai alat manipulasi. Mona dan suaminya ini mengeksploitasi rasa takut, harapan, dan ambisi orang yang lainnya ini demi keuntungan pribadi mereka. Mereka menjual mimpi tentang kekuasaan dan perlindungan spiritual, padahal di baliknya tersembunyi niat jahat dan kebohongan besar. Dan tragisnya, korban-korban mereka ini bukan hanya orang biasa, tapi orang-orang terdidik dan berpengaruh yang seharusnya mampu berpikir secara rasional. Dan dari sisi sosial, kasus ini membuka mata bahwa praktik-praktik tahayul masih sangat melekat bahkan di level elit, dan bisa jadi menjadi bom waktu yang menghancurkan siapa saja yang terjebak dalam lingkarannya. Ini bisa menjadi peringatan juga bahwa dalam masyarakat modern, pendidikan tinggi dan status ini tidak menjamin imunitas dari penipuan supranatural jika logika dan moral ini dikesampingkan, ya. Dan dari Mona Fandey sendiri, kita bisa melihat bagaimana eksistensi dan ego bisa menjelma menjadi obsesi yang berbahaya. Ia ingin diingat, ia ingin dikenal, dan dia ingin diketahui oleh banyak orang dengan caranya sendiri. Ia jelas memang berhasil, tapi yang tertinggal bukannya kejayaan, melainkan kisah kelam yang terus menghantui memori kolektif bangsa. Di kasus ini mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah menyerahkan akal sehat pada mimpi yang instan. Jangan biarkan ambisi membawa kita pada jalan yang gelap yang tidak bisa lagi diputar balikan seperti semut. Makasih udah nonton. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi ke teman saudara yang suka kisah-kisah yang seperti ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar Bang Jun makin semangat ungkap kasus-kasus yang terbaru lainnya di JOC, Journalist of Crime. Oh ya tulis juga di kolom komentar apa pendapat kamu tentang kasus ini. Siapa tahu kamu punya sudut pandang yang lain atau punya kisah yang serupa atau kisah ini tapi dari sudut pandang korban yang lain. Kasih tahu ke Bang Jun supaya Bang Jun bisa ya kulik juga nih ya dari sudut pandang kamu. Oke, stay safe dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku Bang Jun, sign out. Dunia supranatural, ulangi. Tirai dunia supranatural.